Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan sekarang langsung aja ya mari kita bahas smartphone terbaru dari Samsung. Jadi ini adalah smartphone entry levelnya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A02s. Namanya agak panjang ya, A02s atau A02s ya terserah, tapi intinya ini adalah Galaxy A02s gue sebutnya. Dan seperti biasa ya, di segmen ini, segmen unboxing plus plus ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama itu kita akan bahas cek SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya, tapi karena ini nggak ada fingerprintnya, jadi kita langsung aja bakal tes face unlocknya, kemudian kita bakal tes benchmarknya, kemudian kita bakal cek kualitas Netflixnya juga, kita bakal tes speakernya juga, kita bakal tes kameranya, dan tentunya kita bakal tes gamingnya. Oke, langsung aja mari kita unboxing plus plus, asik unboxing plus plus Samsung Galaxy A02s ini. Dan ya seperti biasa ya, karena ini tuh adalah entry levelnya dari Samsung, ya tampilan boxnya itu sangat amat sederhana ya. Informasi yang bisa kita dapat itu cuma ada di bagian bawahnya aja. Jadi varian yang gua punya ini yaitu berwarna blue atau biru, kemudian ROM-nya ini 64 GB, kemudian RAM-nya ini 4 GB. Di paket pembeliannya ini kita dapat buku panduan dan kartu garansi, kemudian pastinya kita juga dapat smartphone-nya ya. Terus ada adapter charger 7,8 watt, kemudian kabel USB Type-C, ya ini menariknya ini udah USB Type-C di harga 1 jutaan, dan ada SIM ejectornya. Jadi ada 3 varian warna untuk Galaxy A02s ini, yang pertama biru, hitam, dan putih. Dan untuk varian RAM yang 3 GB harganya itu Rp1.799.000. Sementara untuk varian yang gua punya ini ya, RAM 4 GB harganya ini Rp1.999.000. Walaupun berbahan plastik, tapi back covernya ini tuh punya tekstur unik sehingga tidak membuat begitu licin ketika di genggaman tangan. Punya baterai jumbo 5000 mAh, tapi bodi HP ini tuh tidak begitu bulky, jadi masih nyaman di genggaman tangan. Bagian belakangnya ini ada 3 buah kamera dan LED flash yang dibalut dengan kamera bump yang tidak terlalu menonjol. Dan jujur gue suka desain kayak gini. Selama gue menggunakan HP ini, untuk face unlocknya berjalan dengan baik ya, dan jarang meleset, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Bagian kanannya ini ada tombol power dan volume yang cukup kliki, jadi enak banget dipencet-pencetnya. Kemudian bagian atasnya ini tuh ada lubang mikrofon. Terus di kirinya ini ada dedicated slot ya, slot dual SIM dan micro SD yang bisa ditambahkan untuk kapasitasnya itu 1 TB. Bagian bawahnya ini ada port jack audio, mikrofon, port USB Type-C, dan lubang speaker. Nah, silakan teman-teman gunakan headset supaya terdengar jelas gimana hasil speaker dari Samsung Galaxy A02s ini. Selanjutnya bagaimana untuk layarnya? HP ini hadir dengan layar Infinity V Display dengan ukuran 6,5 inci. Panelnya ini PLS TFT beresolusi HD+ ya, 1600x720 pixel. Gambar yang dihasilkan di layarnya ini tuh sudah bagus untuk di kelasnya. Walaupun masih HD, tapi gambar berhasil tampil dengan baik. Saturasinya pas, warnanya cukup vivid, dan detail cukup terlihat dengan tajam. Kemudian yang menarik berikutnya adalah di harga 1 jutaan, di HP ini tuh sudah punya sertifikat Widefine L1. Yang artinya kalau misalnya kalian hobi nonton Netflix, jadi kita bisa streaming Netflix di kualitas HD atau High Definition. Kemudian untuk kameranya, punya 3 buah kamera belakang ya, dengan konfigurasi 13 megapiksel untuk kamera utama, kemudian 2 megapiksel untuk makro kamera, dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Kemudian untuk kamera depannya 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Oke, berikut beberapa contoh hasil kamera menggunakan Samsung Galaxy A02s. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. My mind says stop, but my heart is screaming out. Don't go, just leave, no stay with me.
Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Galaxy A02s kamera depan ya, 1080 pixel di 30 frame per second. Nih, nah seperti ini. Backlight banget ya. Ya, ini kamera depannya nih. Kondisi cukup mendung ya. Tapi di sini ada cahaya matahari lah tuh. Sekarang mari kita coba untuk kamera belakangnya. Oke, ini adalah kamera belakang Galaxy A02s 1080 pixel di 30 frame per second. Kita cek fokusnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk bahas performanya. Sebenarnya ini cukup menarik ya, karena di harga 1 jutaan akhirnya Samsung menggunakan chipset Snapdragon. Jadi ya ini tuh kalau misalnya kalian pengen nyobain HP Samsung dengan harga 1 jutaan menggunakan Snapdragon, ya kalian bisa coba Samsung Galaxy A02s ini. Nah, untuk chipsetnya, HP ini tuh menggunakan Snapdragon 450, kemudian dengan RAM 4GB dan ROM-nya ini 64GB, sudah menggunakan Android 10 ya, dan menggunakan One UI Core 2.5. Baterainya ini 5000 mAh dan sudah support dengan 15 watt adaptive fast charging. Untuk sensornya ini bisa kita lihat ya, di harga 1 jutaan ini tuh memang cukup banyak yang dipangkas. Tapi mengingat layarnya, baterainya, dan kameranya, hal ini cukup bisa kita kompromi. Melihat dari skornya, HP ini sudah cukup untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Mulai dari aktivitas kasual, belajar online untuk sekolah, entertainment, sampai main game. Tentunya di kualitas yang cukup ya. Terlebih lagi dengan baterai 5000 mAh, kita bisa sangat jarang ketemu casan ataupun powerbank. Baterai yang jumbo ini mendukung pengguna untuk terus beraktivitas menggunakan HP ini. Di kondisi sekarang ya misalnya, belajar online bakalan lebih terbantu banget dengan baterai jumbo ini. Nah, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends dan PUBG. Pada settingan Mobile Legends, bisa dilihat ya, ini tuh bisa rata kanan semua dengan kualitas high. Dan jujur selama gua coba, ya Mobile Legends berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kendala sama sekali. Kemudian pas gua coba untuk PUBG ya, untuk settingannya ini tuh kita bisa memilih di smooth high ataupun balance medium. Tapi gua coba di yang smooth high ya. Gua coba bermain game team deathmatch dan game berjalan cukup lancar, walaupun kadang jujur sesekali terjadi stutter, tapi ya wajar lah ya. Tapi overall tidak mengganggu ke jalannya permainan. Tapi kalaupun misalnya kalian pengen lancar banget, ya gua saranin untuk menggunakan settingan di low saja. Oke, kesimpulannya, motor lewat. Oke, beginilah kalau kita syuting di outdoor ya. Oke, kesimpulannya, aduh kita tag ulang lagi ya karena tadi banyak motor. Oke, kesimpulannya, jadi menurut gua smartphone itu bisa menjadi solusi buat kalian yang lagi nyari smartphone dengan baterai jumbo 5000 mAh, kemudian punya 3 buah kamera belakang, kemudian punya layar yang cukup luas, dan tentunya dengan budget di bawah 2 jutaan aja. HP ini tuh menurut gua cocok banget buat pelajar ya, buat belajar online, apalagi di masa pandemi kayak gini, ini cocok banget nih. Dan cocok juga buat orang tua, ataupun cocok buat orang-orang yang memang baru migrasi dari feature phone ke smartphone. Dan kalau misalnya ditanya apakah ini rekomendasi, jujur di harga 1 jutaan menurut gue ini rekomendasi banget. Dan kalau misalkan pengen tahu, ini tuh smartphone dari Samsung pertama dikeluarin di tahun 2021 yang cukup laku ya, banyak banget tulisannya. Oke, paling itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, langsung aja klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, ya udah nggak usah diapa-apain aja. Dan gue mau tanya nih, menurut kalian syuting di outdoor kayak gini kalian lebih suka atau gue di studio aja? Tulis di kolom komentar, oke? Yaudah, gue pamit dan bye. Aduh, memang susah ya outdoor tuh ya. Ya ampun. Dadah.